Oke, ntar ya saya cari PowerPoint yang udah dibuat. Oke, iya, absen ya. Absennya kalau yang di Poltek itu bisa pada absen sendiri ya. Tapi kalau yang di luar Poltek pada bisa nggak di Spirit Academy ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini sih gara-gara semester kemarin di hack nih Poltek nih. Jadi ribet semuanya. Kalian tahu gak sih waktu hari terakhir apa pengumpulan nilai atau batas akhir pengumpulan nilai itu e-learning lagi dihack loh, nggak bisa diakses. Ya, e-learning lagi Ya betul. dihack. Waduh, itu dosen-dosen pada pusing itu. Tapi ketahuan nggak tuh siapa yang nge-hack? Nggak ya?
Nggak tahu, Sekarang Pak. proteksinya udah lebih Iya, bagus. itu. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya juga belum dapat kabar tuh. Cuma sekarang jadinya jadi lebih lemot, ya. Hmm, Resensi bisa ngisi nggak nih? Bentar ya, masih loading. Agus Mahfud ada nggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Share screen aja deh biar bisa kelihatan juga window-nya. Oke. Aura Desinta ada ya. Cindy Hadir, Pak. Aulia Hadir, Pak. hadir. Low battery. Please Cindy charge. Luciani, Hadir, Pak. Devin Hadir, Pak. Filzah, Hadir, Pak. Happy Natalia. Hadir, Pak. Nah ini sekalian deh ya. Atalah masih ada Atalah? Apa absen doang? Hadir, Pak. Ada. Pauline, Hadir, Pak. Gary, Hadir. ada. Oke. Ikhlas, Ikhlas ya Zozian, Hadir, Pak. Indah Lestari, Hadir, Pak. Indri. Ada nggak Indri? Indri Saharani. Belum ada ya. Oke. Kartika Ayu. Low battery. Ada Kartika Please Ayu? charge. Belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oh, bareng ya, yang tadi rame-rame ya. Mayona. Mayona? Mayona izin, Pak. Oh, Mayona izin apa? Lagi Eh, Pak di IP. Apa tuh? Ulang, coba Gary. Penyambutan mahasiswa luar, Pak. Luar Oh, asing. iya, 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 iya. Tadi WA saya. Baru ingat saya. Sip, sip, sip. Izin. Muhammad Haikal, Hadir, Pak. Muhammad Deroben, belum ada ya. Nabila Inaya, Hadir, Pak. Low battery. Please Nur charge. Afifah, Reva Muharromah, Hadir, Pak. Nur Afifah.
Oh, Nur Afifah. Reva ada Reva. Hadir Pak ada. Ada ya. Rindu Hikmah. Hadir Pak. Savana, Hadir Pak. Sarah, Udah pindah Pak pindah kemana? ke UNJ. Ngambil apa dia? Teknik Pak. Aduh, UNJ ngambil teknik. Shakila Jauza. Hadir ya. Shifa, Hadir Pak. Wifda. Low battery. Please charge. Hadir Pak. Udah semua ya. Permisi Bapak. Kenapa? Ya, saya Muhammad Biaroban baru join Bapak, maaf. Oh, Muhammadiyah Robin. Ntar dulu Iya. kayaknya saya harus ulang deh. Ini belum disimpan ya. Waduh. Wah, ini kemarin saya masih bisa absen, sekarang udah nggak bisa nih. Perkuliahan, aduh. Saya screenshot dulu deh, nih harus di-share ke Mem Ina nih. Atau ke Mbak Tiwi deh ya. Coba ke Tiwi dulu. Low battery. Please charge. Wah, ini harus ditanyakan ya. Cuma dong nih. Tapi saya screenshot dulu deh. Kemarin tuh masih bisa saya isi absen. Low battery. Please charge. Sekarang nih tiba-tiba di restrict ya, harus dari PNJ. Kelihatan nggak segini? Aduh, bingung deh. Iya, Indri, silakan Indri. Indri, Resen, ada apa? Halo Indri. Oh, Indri belum di absen tadi ya? Ya, oke. Ya, gampang lah nanti ya. Muhammadiyah Robin juga udah kan ya? Udah. Muhammadiyah Robin sudah. Yang belum ada tinggal Sarah dia. Low battery. Please charge. Ya, disalin bisa nggak ya ke Excel? Karena saya belum bikin kelas e-learningnya nih. Akan saya buat sih nanti ya kelas e-learningnya. Cuma karena ada miskomunikasi, karena saya awalnya tuh dapat informasi dari Mbak Tiwi bahwa kelasnya dimulai minggu depan, bukan minggu ini. Ternyata maksudnya itu yang semester 1, gitu ya. Nah, saya kira semuanya mulai minggu depan. Oke. Ya, sudah. Cek suara saya ada nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran Pak. Ya, soalnya Indri bilang Low nggak ada battery. suara. Please charge. Ini semester baru ini agak memusingkan ya.
Kita pakai Google Sheet saja deh. Oh, nggak ada kelas pagi. Oh, hmm. Bapak, maaf. Masih ke-mute, Pak. Iya, saya isi absen dulu.
Cek, kedengeran? Kedengaran. Kedengeran udah ya. Sorry, tadi mic-nya mati. Oke, apa yang kalian tahu tentang mata kuliah ini? Tolong ditulis di chat ya. Yang kita belajar apa sih? Oke, saya tunggu ya. 1 menitan. Oke, alat penerjemahan. Apalagi? Alat penerjemahan. Alat penerjemahan itu apa? Coba alat penerjemahan itu apa? Oh, lanjutan dari semester lalu. Enggak, ini mata kuliah yang beda lagi, bukan lanjutannya ya. Ya, sambil saya perbaiki ini dulu nih, si spirit akademianya. Sambil saya baca. Ini bukan lanjutan ya, ini udah mata kuliah yang berbeda lagi. Justru seharusnya sih kalau menurut saya ini mata kuliah ini dulu, kalian baru mata kuliah yang semester kemarin. Seharusnya ya. Karena ini lebih umum. Kalau yang semester kemarin itu sudah lebih spesifik lagi kita. Penerjemahan dengan bantuan komputer. Ya, oke. Salah satunya itu yang kita pelajari ya. Penerjemahan dengan bantuan komputer. Hmm. Oke. Oh, apa nih? Penggunaan perangkat lunak atau aplikasi untuk menerjemahkan teks lisan atau tulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Oke, ya salah satunya itu juga. Tetapi kita fokus hanya pada penerjemahan ya. Berarti kalau penerjemahan itu kita hanya fokus pada teks tertulis. Jadi kita tidak fokus ke penjuru bahasaan ya. Nah, kalau di penjuru bahasan ada juga nggak sih alat bantu penerjemahannya? Ada. Nanti di kelasnya Bu nanti kalian belajar tentang hal tersebut ya, terutama misalnya pada penerjemahan atau pada penjuru bahasaan yang simultan. Pada penjuru bahasan simultan itu kan berarti ada alatnya ya, alat untuk untuk penjuru bahasan simultan. Ada AIS-nya di situ. Nah, di situ kan satu alat sendiri. Belum kalau dilakukan secara virtual, itu juga ada ya. Konferensi-konferensi virtual membutuhkan penerjemahan atau penjuru bahasaan, alatnya juga ada. Tapi kita tidak bahas di sini. Kita hanya membahas alat-alat yang um, untuk penerjemahan teks tertulis. Oke, kita akan bahas ini dulu nih, peran teknologi dalam penerjemahan. Ya,
Jadi saya akan masukkan kalian ke dalam breakout room untuk mendiskusikan keempat hal ini. Silahkan kalian boleh screenshot atau difoto dulu pertanyaannya. Ya, yang pertama, bagaimana sih teknologi telah mengubah industri penerjemahan dalam 10 tahun belakangan? Silahkan nanti kalian cari tahu, googling, diskusikan dengan teman-temannya. Apa keuntungan dan tantangan utama dalam menggunakan teknologi penerjemahan? Kemudian, apa Anda percaya bahwa teknologi dapat sepenuhnya menggantikan penerjemah manusia? Dan terakhir, bagaimana Anda membayangkan masa depan penerjemahan dalam dunia yang semakin didorong teknologi? Apa sih maksudnya yang terakhir? Nah, yang terakhir ini kita akan kaitkan dengan oke. Jadi sudah kedengeran Happy? Sudah, Pak. Sudah, Coba Pak. kedengeran ya? Sudah. Sudah ya? Kedengeran, Oke. Pak. Mungkin tadi Makasih. mic-nya agak jauh, jadinya Bapak suaranya kecil. Oh iya, ya udah berarti lebih dekat deh mic-nya. Baik. Jadi saya akan masukkan kalian ke dalam breakout room. Lalu di breakout room kalian akan mendiskusikan 4 hal ini, ya. Silakan kalian boleh screenshot dulu, nanti baru di breakout room didiskusikan. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana nih teknologi mengubah industri penerjemahan? Ya, jadi kita fokusnya penerjemahan di sini sebagai sebuah bagian dari ekosistem industri. Seperti apa sih? Dan bagaimana teknologi mengubahnya? Mengubahnya jadi seperti apa? Kemudian keuntungan dan tantangan utama apa dalam menggunakan teknologi dalam penerjemahan? Ya, jadi ada advantages, ada challenges yang harus kalian bahas. Yang ketiga, kira-kira teknologi nantinya apakah bisa sepenuhnya menggantikan manusia sebagai penerjemah? Nah, itu nanti jelaskan kenapa atau kenapa tidak. Ya, apakah satu saat ini nggak ada lagi pekerjaan penerjemah, digantikan semuanya oleh AI misalnya? Menurut kalian bagaimana? Coba kalian bisa nanti googling, kalian diskusikan bersama. Terakhir, masa depan penerjemahan ke depannya itu seperti apa? Ya, terutama sekarang ini kita kan pasti kalian sudah biasa mendengar istilah industri 4.0, ya. Nah, yang mungkin jarang kalian dengar, selain kita sekarang memasuki industri 4.0, ke depannya nih kita akan masuk ke yang namanya Society 5.0. Masyarakat seperti apa sih Society 5.0 ini? Itu sebagai konsekuensi dari industri 4.0 itu ya. Dari Industrial Revolution 4.0, di situ semuanya kita dimudahkan oleh teknologi. Sehingga nanti di Society 5.0 is a technological driven society. Masyarakat yang didorong oleh teknologi. Ya, penggunaan teknologi itu akan semakin masif dalam berbagai pekerjaan. Bahkan diprediksi juga mungkin akan ada beberapa pekerjaan yang em, tidak lagi dilakukan manusia karena bisa sepenuhnya dilakukan oleh AI, oleh komputer. Nah, kira-kira masa depan penerjemahan di Society 5.0 ini seperti apa? Di dunia yang semakin didorong oleh teknologi ini akan bagaimana? Ya, itu kalian diskusikan. Saya taruh di breakout room dan kalian silakan berdiskusi selama 15 menit. Ada pertanyaan sebelum saya buka breakout room-nya? Nggak ada ya? Iya, belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, kalau belum ada,
Silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Iya. Oke, kita mulai diskusinya ya. Pertanyaan pertama, bagaimana teknologi mengubah industri penerjemahan? Silakan. Dari room 1 dulu ya. Ya, yang di room 1 boleh share? Ya, silakan Tiara. Iya, jadi teknologi penerjemahan ini itu telah memberikan banyak manfaat bagi industri, terutama dalam hal efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas global. Tapi masih ada tantangan-tantangan yang
tantangan-tantangan di dalam teknologi penerjemahan. Secara keseluruhan, teknologi penerjemahan ini telah mengubah industri penerjemahan menjadi lebih efisien, terotomatisasi, dan terhubung meskipun tetap ada kebutuhan penting akan keahlian manusia untuk menangani kompleksitas bahasa dan budaya. Gitu sih, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke ya. Oke, cukup bagus. Kita ke room 2. Room 2 gimana? Room 2. Jawab hasilnya gimana? Oke, room 2. Siapa yang akan mewakili? Ada Reva, ada Ikhlas, ada Indri, Haikal, Nabila. Silakan Haikal. Ya Pak, menurut saya eh, bagaimana teknologi telah mengubah industri penerjemahan dalam 10 tahun terakhir itu eh, teknologi itu udah membawa perubahan yang sangat signifikan di industri penerjemahan. Eh, Kayak sekarang tuh ada alat-alat seperti perangkat lunak gitu kayak Google Translate, DeepL, terus ada juga alat bantu terjemahan kayak yang berbasis komputer gitu, chat tools itu sangat meningkatkan efisiensi sama akurasi penerjemahan sih Pak. Terus teknologi ini juga bisa membuat pekerjaan kita sebagai translator gitu bisa lebih cepat, terus akurasinya lebih tinggi gitu Pak. Oke, meningkatkan akurasi ya. Contoh teknologinya yang seperti apa, Haikal? Kalau saya biasa pakainya kayak DeepL sih Pak, DeepL Translator. Tapi DeepL untuk yang ya. ya untuk yang kayak chat tools itu saya masih kayak asing banget sih Pak, yang teknologi terjemahan berbasis komputer itu. Oke, baik baik. Thank you, Haikal. Oke, coba coba raise hand di sini yang belum pernah pakai DeepL. Nggak ada ya? Berarti semua udah pernah pakai DeepL ya? Betul, Oke, Pak. siapa di sini yang pernah pakai DeepL buat UAS? Nggak ada yang ngaku ya? Oke, ya oke lah pakai DeepL nggak masalah. Pada ketawa tuh. Ya, kalau kita ke pertanyaan berikutnya, tantangan dan advantages-nya ya dan keuntungannya apa? Kita ke breakout room 3 deh. Cindy, oh ada dua Cindy bahkan di room 3. Cindy, Devin, Robin, Savana untuk pertanyaan nomor 2. Saya Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Keuntungannya pastinya lebih efisien karena juga teknologi menyediakan alat bantu penerjemah yang menghemat akan waktu dan Mhm. juga mudah diakses. Nah, tantangannya mungkin ketidakakuratannya padanan makna atau katanya karena teknologi juga kadang-kadang tidak mengerti akan maksud kita.
Terus juga terlalu bergantung pada teknologi. Itu juga dapat menurunkan keterampilan penerjemahan manusia. Oke. Maksudnya terlalu bergantung itu seperti apa sih? Gimana Pak? Suaranya nggak kedengaran. Maksudnya terlalu bergantung sama teknologi itu seperti apa? Iya, jadi karena mungkin mudah diakses dan juga lebih menghemat waktu, jadi kita terus menggunakan itu, Pak. Tapi kan Gitu. mempermudah Jadi kita pekerjaan, terlalu nggak masalah bergantung. dong. Gimana, Pak? Mempermudah pekerjaan kan? Iya, betul. Lalu masalahnya di mana? Tapi kan tadi tidak keakuratannya. Oh, akurasinya. Iya, akurasinya. Oke, baik. Coba kalau yang lain, coba sharing deh. Terlalu bergantung sama teknologi itu seperti apa misalnya? Kalau Eh, menurut perspektif kalian. eh, saya dari yang breakout room 4, menurut saya kalau bergantung itu misal kayak kita ambil contoh jawaban apapun itu benar-benar totok itu dari Google Translate atau DeepL atau AI yang lainnya gitu. Jadi bergantung benar-benar kita nggak ada pemikiran kritis dalam menjawab suatu eh, apapun itu gitu. Kalau masalah yang ada di depan gitu. Jadi kayak kita bergantung pada yang ada di dalam teknologi gitu. Jadi eh ya nggak harusnya sih sebagai alat aja sih Pak, sebagai alat pembantu dipermudah gitu kayak misal kata ini di dalam bahasa Indonesia tuh kalau dalam di L tuh apa sih? Oh ini, terus kita cek lagi di kamus itu bisa jadi gitu. Jadi bukan sebagai kalau misalkan jawaban benar-benar totok dari AI ataupun teknologi itu kita bergantung gitu. Nggak tahu Oke, benar seperti oke, nggak apa-apa. Itu kan menurut kamu ya. Ya, kalau menurut yang lain gimana? Yang lain ada pendapat yang berbeda kah? Bergantung itu kayak gimana sih? Apakah seperti yang Nur Afifah sampaikan? Atalah gimana Atalah? Ah, ya, saya hanya ingin menambahkan aja sih, tapi eh, kalau terlalu bergantung dengan AI, yaitu yang menggunakan AI atau eh, hal-hal seperti DeepL atau Google Translate itu kalau tidak dicek sama penerjemah manusia, itu ada banyak unsur budaya yang bisa hilang, ada banyak nuansa nuansa eh, bahasa tertanda tertanda mark speech yang hilang, Hmm. bisa ada banyak makna-makna yang hilang karena ya Google Translate sama DeepL itu biasanya arahnya ke lebih harfiah untuk penerjemahannya. Jadi kalau tidak melihat hasil-hasil dari alat penerjemahan dengan kritis, itu bisa banyak penggeseran makna yang tidak tertangkap. Baik, ya. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Silakan Indah. Baik Pak, saya cuma mau nambahin aja. Tadi kata Bapak bergantung tuh apa sih? Menurut saya bergantung di sini tuh mempercayai sepenuhnya ya kepada AI-nya sendiri, tanpa kita sadari sebenarnya itu nggak sepenuhnya itu benar gitu kalau dari AI. Jadi seharusnya sebagai manusia kita menjadikan AI ini sebagai benar tadi dari Afifa sebagai alat eh, untuk membantu proses pembelajaran kita tanpa mempercayai semuanya dari AI itu sendiri, Pak. Mm-mm. Oke, ya. Oke. Kalau kita sum up, kita simpulkan, intinya bergantung itu tadi percaya begitu saja ya. Tidak ada pemikiran kritis terhadap hasil dari AI ataupun hasil dari mesin penerjemahan seperti Google Translate ataupun DeepL. Nah, itu yang berbahaya memang. Itu yang menjadikan kita bergantung. Ya, kita harus makanya kita harus punya modal dulu ketika kita menggunakan tools-tools otomatis seperti ini. Yang membedakan kita sebagai penerjemah profesional dengan yang tidak adalah kita paham bagaimana terjemahan yang baik.
bagaimana terjemahan yang bagus, bagaimana terjemahan yang berterima, ya, yang acceptable, yang bisa dipahami dengan mudah. Nah, ketika kita melihat terjemahannya AI, kita bandingkan dengan teks sumbernya. Jadi harus selalu bandingkan dulu antara teks sumber dengan teks sasaran. Yang hasilnya AI ini. Kita lihat kira-kira memang betul atau enggak, konteksnya sesuai enggak. Apakah ada aspek budaya tadi atau marked speech tadi, ya, bahasa-bahasa tertanda yang hilang nuansanya. Atau ini idiom, tapi AI-nya memaknainya literal. Sehingga ke dalam bahasa sasaran nggak masuk. Karena terlalu harfiah. Nah, itu kan kita punya background itu untuk menganalisis dan mengkritisi hasil dari AI. Sehingga bisa kita perbaiki. Ya, jadi bukan diterima begitu aja, copy paste, terus selesai, kumpulkan, that's it. Kalau kayak gitu sih kliennya nggak butuh penerjemah. Bisa pakai AI sendiri. Oke, Oke, very good ya, bagus banget. Kita ke pertanyaan ke terakhir berarti ya, ke grup 5 deh, breakout room 5. Ya, silakan Indah. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Betul. Oke, pertanyaan Oh, dari pertanyaan ketiga belum ya? Ketiga aja. ketiga. Apakah Anda mempercayai teknologi sepenuhnya? Oke, kalau dari kelompok kami tadi sesuai diskusi, tidak ya Pak. Terlepas dari canggihnya AI itu sendiri, masih banyak tadi tantangan-tantangannya, kekurangannya, terus dari kualitasnya juga. Karena untuk menyamakan budaya atau konteks yang berbeda dari satu negara atau satu bahasa ke bahasa yang lain itu harus diperlukan pemahaman dari manusianya sendiri sih Pak. Karena kan AI juga kan hanya merealisasikan eh, pemahaman tentang teknologinya tanpa ada unsur kayak budaya atau perasaan dari manusianya itu sendiri. Jadi eh, apa yang kita maksud nih nantinya dari terjemahannya itu sendiri tidak sesuai gitu Pak. Kalau misalkan kita selalu mengandalkan tentang AI tadi. Oke, ya. Berarti enggak ya. Meskipun AI kan semakin lama semakin sempurna ya. Betul Saya Pak. misalnya ya, di luar penerjemahan deh, kita bicara teknologi seperti deepfake. Tahu deepfake kan? Video yang hasil buatan AI, Iya, ya. Em, Misalnya dulu itu terlihat sekali nih videonya video buatan AI. Pasti ciri-cirinya video buatan AI itu kalau dulu pasti dia ada inkonsistensi pada backgroundnya gitu ya, yang berubah-berubah. Seperti misalnya di teknologi AI sebelumnya itu kalau kalian suka nonton Vindes, YouTube suka nggak tahu kan ya? YouTube channelnya Vincent Desta. Nah dia openingnya itu menggunakan AI. Nah seperti itu tuh. Kalau kalian penasaran nanti kalian buka deh. Dulu kayak gitu video AI. Sehingga sangat mudah. Kemudian masuk ke deepfake. Deepfake-nya itu ada udah lebih baik, tapi masih ada apa ya namanya? Ada glitch-nya. Nah, contohnya misalnya kalau eh, ada beberapa kayak di Indonesia ada YouTuber Omobi misalnya. Omobi itu dia selalu pakai topeng, tapi kalau buka topeng dia pakai filter, mukanya diganti pakai muka Brad Pitt. Nah, itu teknologi deepfake yang sebelumnya tuh. Itu masih ada glitch-nya. Jadi kalau misalnya kayak Omobinya nengok, tiba-tiba ada glitch gitu ya, ada kedipan di AI-nya ini, di filternya. Tapi sekarang itu saya lihat kemarin ada video pemimpin-pemimpin dunia dibuatkan seolah-olah mereka ngerampok minimarket tuh. Ada Joe Biden, ada Donald Trump, ada Kamala Harris. Mereka megang senjata dan menyandra penjaga toko yang kayak gitu. Dan itu udah semakin halus.
Artinya bahwa AI semakin sempurna tuh. Menurut kalian ke depannya mungkin nggak sih AI begitu sempurna sampai bisa menggantikan penerjemah? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Kalau menurut saya enggak sih Pak, nggak Kenapa tuh bisa. Tiara? Iya, karena eh, secanggih-canggihnya teknologi pasti bakalan ada ketidakakuratan di dalam teknologi tersebut, Pak. Jadi masih membutuhkan manusia dalam hal teknologi. Oke, Berarti pasti menurut saya membutuhkan manusia. Gimana Indah? Saya bisa jadi sih Pak, karena kan semakin canggihnya AI ya dari sebelum-sebelumnya yang saya lihat itu dia dengan manusianya sendiri itu kayak memperbaharui lagi gitu Pak. Kayak dari kesalahan-kesalahannya, ada error-errornya, itu tuh diperbaiki benar-benar dari AI-nya sendiri. Sampai ada chat GPT yang voice note gitu, yang saya tahu itu tuh bisa buat komunikasi dan itu bener-bener sama banget kayak manusia gitu Pak. Jadi kayak bisa untuk jadi teman untuk berkomunikasi untuk mencari kayak apa ya? Buat ngaku dosa ya, kan curhat sama temen takut ketahuan dosanya. Iya seperti itu Pak. Jadi kayak semakin canggihnya si AI ini mengikuti perkembangan perkembangan zaman ya. Jadi memungkinkan ke depannya. Memungkinkan. Oke, Atala gimana Atala? Ya, menurut saya bisa aja sih, tapi juga saya pendapatnya tidak, karena ya tadi sudah dibahas banyak unsur budaya, banyak unsur mark speech yang mungkin kalau untuk AI menanggapi masih lama atau enggak, juga dalam misal penerjemahan sastra itu tidak sekelas eh, sekelas sekilas cari sepadanan makna, tapi juga mengikuti eh, inti inti dramanya, apa yang dimaksud oleh penulisnya, apa eh, mood, apa perasaan yang ingin ditarik oleh penulis itu. Oke. Juga dalam eh, dari budaya satu ke budaya lain ada banyak yang tidak ada kesepadanannya. Kalau AI pengen cari kesepadanannya, bagaimana caranya? Karena cara kerja AI sekarang itu cari sepadanan nomor yang dikasih eh, kata-kata, kata dikasih nomor, cari sepadanannya di bahasa yang lain gitu. Kalau Hmm. nggak ada sepadanannya, saya nggak kebayang cara kerjanya. Iya, oke. Itu saja sih. Ya, ya. Ya, macam-macam ya pendapatnya. Tapi memang sampai sekarang sih pakar-pakar pun masih pesimis ya bahwa AI bisa sepenuhnya menggantikan manusia sebagai penerjemah. Terutama tadi itu bidang-bidang sastra, bidang-bidang kreatif yang memang AI itu kan belajar polanya dari manusia. Mereka mempelajari pola. Tetapi pola itu manusia dengan kreativitas itu pola-pola itu akan selalu berkembang. Bahasa itu akan selalu berkembang. Ya, bahasa terutama kalau kita digunakan dalam AI itu ada dalam linguistik namanya natural language processing. Yang linguistic processing ini adalah upaya menduplikasi pemrosesan bahasa di manusia, dicoba diduplikasi di komputer. Nah, sampai sekarang nggak pernah bisa kita bisa 100% memahami bagaimana otak kita bekerja dalam memproses bahasa gitu. Ya, ada banyak kasus-kasus, bukan banyak ya, ada beberapa kasus, misalnya ada orang yang dia tidak pernah belajar bahasa tertentu, ya, dia tidak pernah belajar, misalnya saya tidak pernah belajar bahasa Perancis, ya, terus tiba-tiba dia kecelakaan, ada benturan di otaknya, terus tiba-tiba dia bisa berbahasa Perancis karena dia tidak bisa
tidak ingat bahasa aslinya, sehingga untuk komunikasi dia menggantikan itu dengan bahasa Perancis misalnya. Nah itu kan yang masih jadi misteri sampai sekarang, apa sih yang terjadi itu sampai sekarang masih berbentuk teori-teori itu. Apa yang terjadi sebenarnya di otaknya yang bisa menggantikan bahasa aslinya dia, misalnya bahasa Indonesia kalau saya jadi bahasa Perancis. Padahal saya nggak pernah belajar bahasa Perancis, ya kan? Bagaimana otak kita bekerja sepenuhnya itu belum pernah sampai sekarang belum bisa digantikan oleh AI, terutama dalam bidang-bidang kreatif. Jadi ya kedepannya masih tetap butuh penerjemah nggak? Masih. Tetapi kedepannya yang kita harus ingat, penerjemah juga harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, meskipun kita selalu bicara, terutama kan kalau di politeknik ataupun di kita tuh kan bidangnya vokasi ya. Kita berbicara tentang dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Nah, ketika kita bicara itu, selalu kita bicara tentang link and match antara pendidikan dengan industri. Ya, yang selalu jadi pembahasan tuh biasanya itu tuh di dunia vokasi. Bagaimana link and match antara pendidikan vokasi dengan industri. Akhirnya kan dari industri menjadi tenaga pengajar juga. Digunakan untuk menjadi tenaga pengajar. Untuk apa? Ya tujuannya untuk menjembatani itu gap antara apa yang diajari di kampus dengan bagaimana nanti prakteknya di industri. Nah, salah satunya adalah mata kuliah kita ini. Menjembatani apa yang kalian dapat secara teoritis di kampus, bagaimana cara menerjemahkan dengan yang realnya. Realnya nanti akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah, yang belum akan kalian dapatkan di kampus. Ya, misalnya sama saya kemarin kalian belajar subtitling. Kalian beruntung dapat subtitling, tapi waktu kita terlalu sedikit sehingga kita nggak bisa benar-benar secara detail tuh tentang subtitling untuk kita bahas. Ya, misalnya apa? Saya hanya bisa membahas tentang subtitle for the deaf and hard of hearing, bagaimana menggunakan apa, bagaimana kita memberikan deskripsi audio di subtitle for the deaf and hard of hearing itu ya hanya dalam waktu yang singkat, tidak bisa sampai memastikan bahwa kalian benar-benar bisa menggunakan dengan baik. Itu baru SDH-nya. Belum bagaimana nanti ketika kalian kerja, kalian ketemu syarat bikin subtitle-nya adalah subtitle yang roll on. Seperti di BBC. Nah itu kan kita nggak pelajari kan. Bagaimana caranya tuh. Kemarin misalnya sama apa kita pakai standarnya Netflix yang 42 karakter. Nanti ketika kalian bekerja, misalnya kalian bekerja bikin subtitle untuk HBO, itu harus 37 karakter. 34 karakter bahkan. Lebih sedikit, lebih sulit lagi. Perlu adaptasi lagi. Ya kan? Em, Belum lagi pekerjaannya sekarang akan semakin banyak dan semakin luas. Ya, sehingga penerjemah sekarang, kita bicara misalnya AI, sekarang sudah mulai nih di bidang subtitling misalnya, penerjemah itu tidak menerjemahkan dari awal, tapi semua sudah diproses dulu ya, ada speech to text, kemudian nanti otomatis oleh AI diterjemahkan dulu. Penerjemah nanti tinggal ngapain? Tinggal merevisi terjemahan dari AI, mengedit terjemahan dari AI, gitu. Belum lagi nanti kita bicara tentang pelokalan. Ya, apa sih pelokalan? Itu nanti kita akan pelajari juga di kelas ini. Intinya pelokalan itu apa? Pelokalan itu adalah sebuah istilah dari bidang marketing. Ya, di bidang marketing ini pelokalan itu digunakan sebagai istilah untuk bagaimana produk yang kita pasarkan itu bisa diterima lebih luas. Gitu. Produk yang dipasarkan misalnya apa? Misalnya kalian punya produk apa ya, makanan. Oke, kalian punya produk makanan.
bagaimana produk makanan saya, misalnya saya punya produk makanan, makanannya adalah rendang, ya. Nah, produk rendang ini saya ingin pasarkan bukan cuma di Indonesia. Saya bisa udah jadi perusahaan yang besar. Atau kita ambil contoh realnya adalah Indomie, ya. Indomie kan sekarang banyak tuh di Afrika ada, di Eropa ada, di Timur Tengah ada, di Asia ada. Bagaimana strateginya Indomie supaya bisa masuk ke pasar-pasar itu? Mereka melokalkan produk Indominya sehingga ada rasa-rasa yang lokal. Untuk di Afrika ada rasa-rasa yang khas Afrika gitu ya. Bahkan Indomie goreng pun itu di kita di Jakarta sama di Medan ternyata beda bumbunya. Rasanya beda, pedesnya beda. Nah, itu bagian dari pelokalan. Lalu kaitannya dengan penerjemahan dengan bahasa apa? Nah, pelokalan bukan cuma tentang produknya diubah, tapi bagaimana produknya bisa diterima, ya. Bagaimana produknya ini dari segi kebahasaan bisa diterima di negara lain sesuai dengan lokalnya masing-masing. Itu yang namanya pelokalan. Itu nanti akan kita pelajari juga ya. Apalagi ada yang namanya transkreasi. Nah, sekarang makin banyak nih di dunia industri itu ada permintaan-permintaan untuk transkreasi. Ada yang pernah dengar nggak transkreasi? Belum ya? Apa sih transkreasi? Transkreasi itu intinya mengadaptasi. Jadi dia bukan sekedar menerjemahkan, tapi mengadaptasi produk, mengadaptasi satu teks untuk bisa diterima di bahasa sasaran, di budaya sasaran. Ya, transkreasi misalnya apa? Iklan. Ada teks iklan ini udah ada iklan dari contoh transkreasi iklan itu iklannya Snickers, ya. Iklannya Snickers itu ditranskripsi di Indonesia. Kalian cari deh ya di Indonesia tuh yang apa ya yang apa kalau lapar tiba-tiba dia berubah jadi karakter antagonis. Nah, itu transkripsi dari iklan aslinya di luar negeri. Seperti itu. Itu transkripsi. Teks-teks transkripsi banyak sekarang diminta. Untuk apa? Banyak iklan-iklan di media massa ya. Iklan kemudian belum lagi video-video di TikTok, di YouTube. Nah, itu transkripsi. Tapi kita mungkin nggak banyak membahas tentang transkripsi di sini karena kita akan fokus ke teknologinya. Terkait dengan teknologi, tadi ada AI, sekarang ada pekerjaan penerjemah itu yang namanya MTPE, Machine Translation Post Editing. Tugasnya ngapain? Mengedit hasil terjemahan AI. Ya, hasil terjemahannya Google Translate, hasil terjemahannya DeepL, itu kita edit, kita perbaiki supaya sempurna gitu. Jadi si klien ini yang menggunakan jasa MTPE, dia akan mendapatkan biaya yang lebih murah dan juga load lebih besar dengan waktu lebih cepat. Kenapa? Karena penerjemah tidak perlu menerjemahkan dari awal. Penerjemah tugasnya hanya merevisi gitu. Ada macam-macam. Bahkan di dunia AI sekarang nih lagi banyak ya. Termasuk saya juga sedang ikut kelasnya. Itu yang namanya AI prompt design. Apa tuh AI prompt design? Kalian pakai ChatGPT. Ketika kalian bertanya ke ChatGPT, kalian memasukkan satu prompt kan? Nah, prompt itu mendesainnya supaya dipahami oleh AI, itu ada langkahnya. Kaitannya sama penerjemahan apa? AI itu kan perlu belajar, ya. Misalnya saya terlibat dalam prompt design untuk Gemini. Gemini itu adalah generative AI-nya Google, seperti ChatGPT. Apa yang kita lakukan? Saya mendapat prompt dalam bahasa Inggris, kemudian apakah saya terjemahkan? Enggak. Saya melihat promptnya, saya menilai promptnya, kemudian saya membuat prompt yang intinya mirip, tapi khas Indonesia. Ya,
Misalnya dalam bahasa Inggris ada di promptnya itu ada pertanyaan, is Joe Biden really old?